Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu saat ini adalah masa-masa yang sulit dan kita masih bersyukur masih bisa beribadah walaupun di rumah masing-masing. Tapi yang percaya ya sesuai dengan janji Tuhan, dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Masa sulit atau masa kesusahan adalah hal yang tidak kita harapkan dalam kehidupan kita. Namun hari itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Hari-hari ini sudah sedang terjadi di mana-mana karena wabah corona yang sedang terjadi, dan bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia semua mengalami wabah ini, dan banyak yang meninggal, juga banyak yang sakit dan lain sebagainya. Bahkan pemerintah kita tetap menganjurkan kepada setiap kita untuk menganjurkan agar kita tetap belajar di rumah, kita tetap bekerja di rumah, dan hari ini kita juga beribadah di rumah, ya. Dan sering kita juga jumpai dalam Alkitab seorang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, mengalami pemeliharaan Tuhan itu bukan pada saat-saat senang, tapi seringkali pada masa-masa yang sukar seperti ini, pada masa sulit seperti ini, dia dijumpai oleh Tuhan dan mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita perhatikan di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, bisa dibuka, kita akan baca mulai ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14, di mana di sana mengingatkan kita bahwa Allah sanggup melakukan hal yang tidak mungkin dan tidak terpikirkan oleh akal pikiran manusia. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati." Setelah Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kukatakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Jadi janda Sarfat ini hidup dalam keprihatinan sekali. Selain di negeri itu terjadi kekeringan yang hebat, terjadi kelaparan yang hebat, tapi dikatakan dia juga janda miskin. Waktu berjumpa dengan Elia saja, dia sedang mencari kayu bakar untuk nanti pulang ke rumah akan membuat 2 potong kue, ya, dan akan dia makan bersama dengan anaknya. Dan setelah itu mereka ya sudah bersiap-siap lah untuk mati karena tidak ada makanan lagi di tengah-tengah keluarga itu. Suatu pelajaran yang luar biasa di tengah-tengah keprihatinan, di tengah-tengah kepahitan hidup, di tengah resesi yang begitu panjang dalam kehidupannya. Tuhan tetap berkarya, Tuhan tetap melaksanakan firman-Nya bagi setiap orang-orang yang berharap kepadanya. Dan kita lihat di sini ada beberapa hal penting sehingga janda itu boleh mengalami apa yang luar biasa, yaitu Tuhan memelihara dengan begitu dahsyat di masa kering, di masa sukar, di masa resesi, ya seperti di masa-masa saat ini, di masa Covid ini sudah hampir 4 bulan. Ya, kita tidak bisa bekerja dengan baik, kita bekerja dari rumah, tapi di satu sisi juga ada terobosan-terobosan baru, ya. Ini kesaksian-kesaksian anak Tuhan yang tadinya ibu-ibu punya talenta, coba bersih diri, ternyata
waktu bikin kue dia hebat, dan akhirnya sekarang pakai online dan lain sebagainya, ya. Dan mereka juga bisa mendapatkan berkat dari situ. Nah, kita mau belajar apa yang dilakukan oleh janda itu sehingga dia mengalami peliharaan Tuhan di masa kering, dia mengalami kuasa Tuhan di masa resesi yang hebat itu. Nah, yang pertama kita lihat bahwa janda itu tetap bekerja. Dengan kata lain, dia tetap bertanggung jawab. Dia tidak menyerah kepada keadaan, tapi dia tetap melakukan menjadi tugasnya. Apalagi dia seorang janda, menjadi tulang punggung rumah tangga, ada anak satu, ya, dan dia begitu miskin saat itu, tapi dia tetap bertanggung jawab, dia tetap bekerja, dia tetap cari kayu untuk membuat kue yang nanti akan dimakan oleh dirinya dan anaknya. Demikian juga kepada kita semua, kita juga tidak harus berserah pada keadaan. Kita harus bertanggung jawab, kita harus bekerja. Apapun yang dapat kita kerjakan, kita kerjakan secara bertanggung jawab. Dan saya percaya kalau kita bekerja dengan baik, dengan bertanggung jawab, Tuhan pasti akan buka jalan dan Tuhan pasti akan nyatakan pemeliharaan atas kehidupan kita. Jadi nggak akan berkat atau waktu nggak akan datang kalau kita cuma goyang-goyang kaki di rumah, kipas-kipas di rumah, uang datang atau beras datang, enggak. Tapi kita tetap bekerja, melakukan tanggung jawab kita bekerja, dan Tuhan pasti memberkati setiap pekerjaan kita. Apapun yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita, pekerjaan apapun yang Tuhan percaya kepada kita, mari kita tetap kerjakan dengan rasa tanggung jawab, baik terhadap Tuhan, terhadap keluarga, terhadap perusahaan yang dimana kita bekerja. Dan saya percaya kalau kita melakukan dengan setia, maka Tuhan pasti akan memberkati pekerjaan kita. Sekalipun itu kita kerjakan mungkin dari rumah dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, kita jalani hidup ini dengan rasa bertanggung jawab, kita tetap bekerja dengan baik sehingga Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Itu hal yang pertama yang dapat kita pelajari, bahwa janda itu tetap bekerja dan Tuhan menyatakan pemeliharaan secara nyata lewat apa yang dikerjakannya. Lalu hal yang kedua, janda ini tetap beriman kepada Tuhan. Di sana dikatakan tadi kita boleh melihat bagaimana dia belajar untuk tetap percaya kepada Tuhan. Meski keadaan seolah-olah begitu mustahil, keadaan begitu tidak memungkinkan hal itu bisa terjadi, tapi bagi Tuhan tidak ada mustahil. Kita percaya hal ini, apapun yang kita hadapi, iman percaya kita tetap kepada Tuhan, dan Tuhan itu memelihara kita dan Tuhan itu menyertai kita. Sebab Dia Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita, dan Dia senantiasa memperhatikan kehidupan kita. Dan iman percaya itu terus kita pegang dalam kehidupan kita, sehingga kesulitan apapun yang kita hadapi, kesulitan apapun yang saat ini sedang terjadi, kita tetap beriman kepada Tuhan bahwa Tuhan itu terus memelihara. Seperti kita boleh baca tadi, janda di Sarfat, bagaimana pemeliharaan Tuhan itu begitu nyata. Sekalipun dikatakan itu tepung tinggal sedikit, dalam tempayan dan hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Dan dia katakan kalau itu dia masak, dia bikin roti, maka dia akan makan hari itu bersama dengan anaknya, dan besok dia akan siap-siap untuk mati kelaparan. Tapi tatkala Elia, Nabi Allah itu datang kepadanya dan berkata, buatlah roti atau kue itu untuk saya dulu. Di sini kita melihat apa yang akan dilakukan ini beresiko besar. Kalau dia berikan itu kepada Elia, roti itu maka dia dan anak-anaknya pun tidak kebagian. Tetapi tatkala Elia berkata, buatlah ini dulu kepadaku, maka nanti tepung dan minyak itu tidak akan habis. Dan kita lihat di sana, dia lakukan dengan iman dan percaya. Kita melihat dia membuat roti dari tepung yang sedikit itu, dan dia membuat untuk Elia dan diberikan kepadanya. Dan yang terjadi luar biasa. Kita lihat, dikatakan firman Tuhan mencatat bahwa tepung itu tidak ada habis-habisnya, minyak itu tidak ada habis-habisnya, sampai Tuhan menurunkan hujan dan masa kekeringan itu berlalu, sehingga orang bisa bekerja kembali dengan baik, orang bisa menanam dan sebagainya, sehingga mereka tidak mengalami kekeringan lagi, tidak mengalami resesi lagi. Nah, di sini kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan kepada orang-orang yang tetap beriman kepada Tuhan di masa-masa sukar, di masa-masa kekeringan, mungkin di masa-masa pandemi ini.
Tuhan tetap bisa memelihara kita dengan caranya yang ajaib. Asal kita tetap beriman kepada Tuhan. Panti asuhan di Jawa Timur, di situ mengalami sesuatu masalah karena sudah tidak ada lagi uang, tidak ada lagi makanan untuk anak-anak yang dititipkan di panti asuhan itu. Dan apa yang terjadi? Kepala panti asuhan itu berkata, ayo kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan. Dan akhirnya anak-anak semuanya berdoa kepada Tuhan. Mereka berdoa, nggak tahu sampai kapan ada berkat itu datang. Tapi kita boleh melihat bagaimana cara Tuhan menolong. Dan tatkala itu terjadilah suatu hujan lebat di Jawa Timur, ya, bagaimana hujan angin dan lain sebagainya. Dan akhirnya tiba-tiba di tengah-tengah hujan itu ada mobil datang masuk ke panti asuhan dan ternyata mereka itu bawa makanan. Dia turunkan makanan, dia turunkan buah-buahan, ya, semua diturunkan di situ. Lalu pemilik asrama itu bertanya kepada orang yang membawa itu, kenapa bawa makanan begini banyak ke tempat ini? Dan mereka menceritakan pada hari ini kami sebetulnya ada resepsi pernikahan, tetapi karena hujan lebat, hujan angin, nggak ada tamu yang datang, sehingga makanan ini kami bingung harus dibawa kemana. Dan akhirnya ada orang yang memberitahukan bahwa kita bawa aja ke panti asuhan ini. Dan akhirnya makanan itu dibawa. Dan akhirnya anak-anak bisa makan semua dengan makanan yang ya luar biasa, makanan resepsi pernikahan sebetulnya. Apapun yang terjadi, tetap beriman kepada Tuhan. Pemeliharaan Tuhan punya dalam kehidupan kita, dengan caranya ajaib Tuhan sanggup memelihara kita. Lalu hal yang ketiga, tetap taat. Yang paling penting, janda itu tetap taat. Dan kita lihat hasilnya menakjubkan. Ya, dia tetap melakukan apa yang difirmankan oleh Elia, apa yang dikatakan oleh Elia, dia lakukan itu. Dia melakukannya dengan baik, dia melakukannya dengan setia, dia melakukannya dengan percaya. Jadi dia tetap taat. Jadi selain tadi bekerja dengan baik, selain dia beriman, dia juga tetap taat melakukan perintah. Banyak orang beriman tapi nggak taat. Ya, tapi janda ini kita melihat dia selain ya bekerja, selain beriman, tapi juga taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia membuat ya segala sesuatu yang diperintahkan oleh Elia, dan dia mengalami suatu terobosan baru, dia mengalami kemenangan. Dan saya percaya hal ini pun bisa terjadi dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita harus melakukannya dengan taat. Nah, kita seringkali mendengar banyak kesaksian, ya, baru-baru ini, ya, di masa COVID ini banyak kesaksian bagaimana ibu-ibu membuka peluang baru, terobosan baru, ya, akhirnya dia bisnis online, kue-kuenya dijual online, wah luar biasa. Tapi yang dia tetap lakukan yaitu tetap beriman kepada Tuhan dan taat kepada perintah Tuhan. Dia mengerjakan dengan jujur dan lain sebagainya, dan akhirnya Tuhan buka jalan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kalau kita tetap percaya, tetap beriman, tetap bekerja dengan baik, dan kita lakukan tugas kita dengan baik, ya, saya percaya apa yang difirmankan oleh Tuhan dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua itu disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Dan percaya apa janji Tuhan kepada anak tuanya sangat luar biasa dan pasti digenapi. Kalaupun kita saat ini sedang mengalami ya mungkin masalah pergumulan finansial dan sebagainya, kesehatan, itu Tuhan bisa menolong pada kita tepat pada waktunya. Ya, saya percaya Bapa di surga juga mengajar kepada kita untuk senantiasa di masa-masa seperti ini tetap bekerja dengan baik, kita tetap beriman kepada Tuhan, dan kita tetap taat melakukan segala perintahnya. Dan ini menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang terfirmankan pada hari ini, kalau kita lakukan meneladani apa yang dikerjakan oleh janda itu, maka sepanjang ya kita nggak tahu sampai kapan konflik ini akan berlangsung. Kita berdoa terus supaya
ya segera berlalu sehingga kita dapat normal kembali hidup, dapat bekerja, dapat beribadah. Sudah kangen nggak ibadah di gereja ya? Sudah lama kita nggak beribadah di gereja. Wah, kita sudah rasanya, aduh kapan ini? Kita berdoa terus, kita nggak tahu sampai kapan. Tetapi yang saya sampaikan pada hari ini, bahwa pemeliharaan Tuhan itu nyata atas kita di tengah-tengah pandemi seperti ini pun, pemeliharaan Tuhan bisa nyata atas kehidupan kita. Saya nggak tahu pergumulan Bapak Ibu sekalian, manapun kita berada di rumah tangga kita masing-masing saat ini, ya mari kita tetap beriman kepada Tuhan, kita tetap bekerja dengan baik, dan kita juga senantiasa dengan taat melakukan segala perintah Tuhan. Percaya dengan percaya, kalau kita kerjakan, Tuhan menjamin hidup kita terpelihara sampai masa COVID ini berlalu pun kita tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin.